Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111163. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi perusahaan terhadap pasar. Sebelum masuk ke fungsi hingga manfaat orientasi perusahaan terhadap pasar, ada baiknya memahami pengertian terlebih dahulu. Orientasi pasar sendiri merupakan sudut pandang, perspektif, serta budaya yang terlihat dari proses hingga aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan juga masuk dalam menciptakan nilai tinggi bagi kebutuhan pelanggan sebagai hal utama dalam proses pemasaran serta menjadi fokus utama perusahaan untuk memfokuskan usaha dan pasar sesuai dengan kepuasan pelanggan atau konsumen. 1. Pengertian orientasi perusahaan terhadap pasar. Pengertian orientasi pasar secara umum merupakan parameter perilaku serta proses dari konsep pemasaran suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bisa berorientasi pasar, maka perusahaan tersebut bisa mengembangkan serta memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Saat perusahaan memahami pasar, maka perusahaan dapat menciptakan suatu strategi pemasaran serta memiliki pengetahuan kekuatan serta kelemahan pesaingnya dalam pasar. Orientasi pasar memiliki pengertian lain. Berikut pandangan pasar menurut para ahli. Menurut Octavia, orientasi pasar menurut Octavia yang dikemukakan pada tahun 2012 sendiri merupakan budaya untuk melengkapi nilai konsumen serta proses yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan nilai tertinggi bagi pembeli, konsumen, hingga pelanggan. Menurut Unclus, sedangkan ahli Unclus di tahun 2000 menunturkan bahwa orientasi pasar merupakan proses serta aktivitas yang berkesinambung dengan menciptakan serta kepuasan pelanggan dengan cara terus memiliki nilai atau hal-hal yang dibutuhkan secara sesuai dengan keinginan pelanggan. Menurut Crave dan Percy, pendapat yang dikemukakan oleh ahli Craven dan Percy pada tahun 2013 lalu menunturkan orientasi pasar merupakan sudut pandang yang membuat konsumen hanya fokus perhatian pada kegiatan di dalam perusahaan saja. Menurut Giptono, pasar merupakan salah satu budaya bisnis yang memberikan hal secara efektif serta efisien untuk mendapatkan perilaku pegawai sehingga mendukung usaha-usaha menciptakan nilai terbaik bagi para pelanggan dan konsumennya. Menurut Coley dan Javorsky, terakhir ahli Coley dan Javorsky menuturkan pandangannya terkait orientasi pasar adalah operasional berfokus pada pemasaran, sama halnya dengan fokus pada pelanggan serta pemasaran yang sudah terorganisir serta terkoordinasi lebih rapi. 2. Komponen orientasi pasar. Ahli Naver dan Styler menyatakan terdapat 3 komponen orientasi pasar merupakan terdiri dari orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antara fungsi. 3 komponen tersebut merupakan hal penting yang harus dimiliki perusahaan terhadap pasar. 3 komponen orientasi pasar tersebut menjadi penting oleh perusahaan karena ada nilai yang dibangun perusahaan untuk memberikan hasil serta kepuasan untuk pelanggan. Orientasi tersebut merupakan proses pemahaman pelanggan untuk dijadikan nilai untuk perusahaan tersendiri. Orientasi pelanggan. Komponen utama orientasi pelanggan merupakan pemahaman perusahaan pada target konsumen sebelum menciptakan nilai yang berharga pada pelanggannya. Seterusnya, melalui orientasi pelanggan nantinya akan membentuk persepsi pelanggan atas nilai yang dirasakan. Selain itu, orientasi pelanggan masuk dalam aktivitas yang ikut dalam pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan target pemasaran, serta menjadi rujukan untuk menentukan target pelanggan untuk kedepannya, merancang produk dan jasa yang dibutuhkan pasar, serta kepuasan pelanggan. Orientasi pesaing. Orientasi pesaing sendiri merupakan pemahaman perusahaan pada kekuatan serta kelemahan dalam jangka waktu pendek. Tak hanya itu, hal ini juga berlaku pada strategi jangka panjang dari para pesaing perusahaan yang berpotensi muncul dan meramaikan pasar. Sedangkan pemahaman orientasi bersaing memiliki 2 tujuan, yaitu dalam jangka pendek untuk perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini dan masa depan, serta jangka panjang untuk menentukan strategi ke depannya untuk fokus pada menarik target konsumen. Orientasi antar fungsi. Komponen terakhir dari orientasi pasar adalah koordinasi antar fungsi yang merupakan refleksi dari dimiliki koordinasi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai konsumen bagi pelanggan dengan tepat sasaran, serta memberi respon yang tepat pada pelanggan yang membutuhkan.
Hal ini perlu dilakukan dalam organisasi agar sumber daya yang dipunyai perusahaan dapat dipakai secara maksimal untuk menciptakan kepuasan pada konsumen itu sendiri. Tak hanya itu, juga menjaga pesaing yang nantinya bisa saja memperhemat strategi yang tengah dikembangkan. 3. Fungsi serta manfaat orientasi pasar. Setelah mendapatkan pengertian orientasi perusahaan terhadap pasar, bahkan menurut pandangan para ahli dan mengerti adanya komponen-komponen yang ada di dalamnya, kini saatnya mengetahui fungsi serta manfaat orientasi pasar itu sendiri berdasarkan pandangan para ahli. Orientasi pasar sendiri berguna untuk mengarahkan perusahaan pada kompetisi advantage yang bisa dipertahankan melalui beberapa aktivitas di internal serta eksternal. Ali Hasan di tahun 2008 memberikan pendapat terkait fungsi serta manfaat orientasi pasar di Marx penjelasan berikut ini. Fungsi utama adalah pengarahan perusahaan pada perbedaan dan efisiensi produk berdasarkan orientasi pasar. Saat perusahaan melakukan orientasi pasar, maka perusahaan tersebut mendapatkan penilaian yang berguna untuk strategi produk di masa mendatang. Kedua, fungsi yang mengarahkan manajer untuk mengurangi adanya penekanan orientasi produk untuk merespon pasar. Hal ini berguna bagi para manajer yang terus menekan orientasi produk serta merancang produk yang dibutuhkan dengan serta efisien agar tertarik. Terakhir, fungsinya adalah mengarahkan sistem organisasional, contohnya seperti formalisasi serta sentralisasi yang ditentukan berurutan dan tak dapat berdiri sendiri. Dari 3 sistem tersebut, perusahaan menentukan urutan secara akurat, pasalnya tak bisa menjadi tunggal. Jika 3 di atas merupakan fungsi, sedangkan manfaat orientasi pasar sendiri dapat membantu perusahaan saat proses produksi, baik itu merupakan jasa atau produk yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan para pelanggannya. Manfaat lainnya adalah orientasi pasar ini berguna untuk jangka panjang produksi secara efisien, baik itu berupa produk maupun jasa, serta mampu menjadi daya jual yang bisa dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya, manfaat orientasi pasar adalah adanya perbedaan-perbedaan antara kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Dari adanya orientasi pasar ini, perusahaan bisa menjelaskan adanya hal yang tak sama terkait kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan. Manfaat orientasi pasar selanjutnya bisa mempengaruhi aktivitas internal seperti adanya investasi ulang, mengenal kemampuan diri dengan baik, serta adaptasi dengan orientasi pasar atau yang biasa disebut adaptation or more market oriented. Sedangkan untuk manfaat eksternal memenuhi komponen seperti adaptasi perubahan, kecepatan mobilitas, kompleksitas sosial, serta meningkatkan efektivitas waktu, serta mengetahui produser, ambiguitas eksternal, serta efisiensi massal dapat tercapai. Dalam usaha bisnis, sebelum menentukan strategi perusahaan, pengembangan produk, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait dan kompensasi ini memerlukan adanya orientasi perusahaan terhadap pasar yang merupakan hal dasar dan mendorong tingkatan bisnis ke depannya. Hal ini berkaitan dengan kekuatan bisnis suatu perusahaan untuk menentukan target pelanggan dalam orientasi pasar yang baik. Sebuah perusahaan juga perlu memenuhi 3 komponen di atas agar kesinambungan antara pelanggan, fungsi, serta manfaat orientasi pasar dapat berjalan baik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.